Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin wal muhtadin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا من ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الإيمان، رحمني ورحمكم الله تعالى وبارك فيكم جميعا. الحمد لله, segala puji milik Allah Ta'ala yang kembali kita memujinya, bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya serta taufiknya yang memudahkan kita semua untuk kembali hadir dalam majelis yang kita rindukan, majelis yang kita cintai, yang kita harapkan majelis ini yang menambah daripada keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, serta bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita, khususnya dalam memudahkan kita untuk beramal saleh. Karena orang yang beriman dituntut padanya untuk beramal. Sehingga orang yang beriman tanpa beramal, maka dipertanyakan daripada keimanannya. Maka tidaklah ilmu itu dipelajari, dituntut, didatangi, kecuali ilmu itu untuk diamalkan. Tidak sekedar sebatas pengetahuan. Tayyib, hadirin jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, dalam kesempatan kita yang berbahagia ini, dalam pembahasan tentang fikih muamalat, maka kita akan memasuki permasalahan yang baru berkaitan dengan riba atau transaksi riba. Sebelum kita mempelajari tentang apa itu riba, terus bagaimana hukumnya, demikian pula tentang macam-macamnya, maka riba para ulama menyebutkan bahwasanya riba ini adalah termasuk perkara yang berbahaya. Di antara perkara yang dikatakan sebagai dosa besar, yang tidak boleh dianggap remeh atau kemudian seperti tidak ada pengaruhnya. Riba ini dosa besar. Riba ini adalah perkara yang seharusnya menjadi perhatian utama seseorang ketika dia dalam bertransaksi.
maka sedapat mungkin hartanya terbebas dari riba. Ya, para ulama mereka menyebutkan 3 jalan mengais harta, yang 3 jalan ini bila ditempuh maka harta yang didapatkan adalah haram. Salah satunya atau 3-tiganya jika ditempuh, ya, maka harta yang didapatkan dengan 3 jalan ini, maka otomatis harta itu hukumnya haram. Yang pertama, mencari harta dengan cara zalim. Ada unsur kezaliman, pemaksaan dan seterusnya. Ya, maka model-model yang seperti ini harta itu dipastikan haram. Ya, melakukan pungutan liar, ya, melakukan pemaksaan dalam jual belinya, ya, maka yang seperti ini haram. Yang kedua, mencari harta dengan model gharar, peruntungan, perjudian. Ini juga termasuk di antara yang menjadikan harta yang didapatkan itu haram. Ya. Maka model-model apapun dari bentuk gharar, peruntungan, perjudian ini, semua harta yang didapatkan adalah haram dengan cara gharar. Yang ketiga, seorang melakukannya atau mencari harta dengan cara ia melakukan praktek ribawi atau transaksi ribawi. Ya, jadi kezaliman, gharar, lalu kemudian riba, maka harta yang didapatkan dari 3 jalan ini atau salah satunya, ya, menjadikan harta yang diperoleh itu adalah haram. Ya, maka bersihkan harta kita atau transaksi, ya, dalam kita mengais harta itu dari 3 hal ini. Tidak ada unsur kezaliman, tidak ada unsur gharar atau peruntungan, dan tidak ada unsur ribawi. Taib hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Ta'ala, ada 13 alasan yang disebutkan para ulama mengapa riba ini sangat berbahaya dan harus dijauhi dalam kehidupan seorang muslim. Karena Nabi SAW ketika di Hajjil Wada, beliau telah menghapuskan berbagai macam bentuk ribawi, khususnya riba jahiliyah, ribanya Abbas bin Abdul Muttalib. Yang pertama di antara yang menunjukkan riba ini sangat berbahaya adalah keadaan pemakan riba di neraka. Jadi riba ini termasuk dosa besar karena diancam, diberitakan tentang azabnya, diberitakan tentang ancaman nanti kelak di akhirat. Ya, maka disebutkan ancaman di neraka adalah diancam dengan berenang di suatu sungai yang setiap kali orang tersebut berenang lalu kemudian dia mendatangi tepi sungai, maka dia akan didatangi oleh orang untuk kemudian memasukkan batu itu ke dalam mulutnya. Maka dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ataina 'ala nahrin hasabtu annahu kana yaqulu ahmar misli dam. Dalam peristiwa Mi'raj atau kunjungan Nabi ke neraka, ya, kunjungan Nabi ke neraka, dikatakan bahwasanya kami mendatangi sungai yang airnya seperti darah. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang berenang di dalamnya.
Dan di tepi sungai ada orang yang mengumpulkan batu yang begitu banyak. Lalu orang yang berenang itu mendatangi orang yang telah mengumpulkan batu sembari membuka mulutnya, dan orang yang mengumpulkan batu tadi akhirnya menyuapi batu itu ke dalam mulutnya. Orang yang berenang tersebut akhirnya pergi menjauh sambil berenang. Kemudian ia kembali lagi pada orang yang mengumpulkan batu tersebut. Setiap kali dia kembali, maka ia membuka mulutnya, kemudian disuapi batu ke dalam mulutnya. Ya. Kemudian Nabi bertanya, apa yang sedang mereka lakukan berdua? Ya. Maka dikatakan, adapun orang yang datang dan berenang di sungai lalu disuapi batu, itu adalah pemakan riba. Ini azab yang akan didapatkan di neraka kelak. Ya. Dia bersusah payah di akhirat kelak dengan azab disuapi batu ke dalam mulutnya. Yang kedua, di hari kiamat diancam dengan perut yang besar seperti rumah yang dipenuhi dengan ular-ular. Ini bagi para pemakan riba. Ya, dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi SAW, ya, Nabi menyatakan, aku mendatangi satu kaum yang perutnya sebesar rumah dan dipenuhi dengan ular-ular. Ya. Ular tersebut terlihat dari luar. Aku pun bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Ya. Maka kemudian malaikat Jibril mengatakan, haula'i akalatur riba. Mereka ini adalah para pemakan riba. Ya. Mereka ini adalah para pemakan riba. Diancam di hari kiamat dengan perut yang besar seperti rumah yang dipenuhi dengan ular-ular. Yang ketiga, dosa riba yang paling ringan itu seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Nabi menjelaskan, ar-riba 73 baban. Riba itu ada 73 pintu. Artinya saking banyaknya, ya, pintu-pintu untuk orang terjatuh dalam riba. Karena riba ini hakikatnya adalah az-ziyadah, tambahan. Riba menjadikan orang itu memanfaatkan kesempatan untuk menambah keuntungan-keuntungan yang sifatnya duniawi, baik dalam hutang, baik dalam jual beli. Ya. Mereka tidak menginginkan adanya keberkahan dalam transaksinya, tapi mereka ingin menginginkan adanya keuntungan semata duniawi. Akhirnya pintu itu begitu banyak. Ya. Kemudian Nabi menyebutkan dalam hadis yang lain, ar-riba sab'una huban aisaruha an yankiha ar-rajul ummahu. Riba itu ada 70 dosa, yang paling ringan adalah seperti seorang menzinai ibu kandungnya. Jadi riba ini, ya, yang paling ringan dosanya seperti orang yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Yang mana orang yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri ini dosa besar, dosanya berlipat-lipat. Orang yang berzina dengan tetangganya, dengan istri tetangganya misalkan, itu dosanya 10 kali lipat daripada berzina dengan bukan tetangganya. Ya. Apalagi dengan ibunya yang melahirkan dia, yang menyusui dia, yang mengasihi dia. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Yang keempat, ayat riba merupakan golongan ayat yang terakhir turun. Sebagaimana dikatakan Umar bin Khattab, inna akhira ma nazalat ayatul riba wa inna Rasulullah sallam qubida wa lam yufassirha lana fada'u ar-riba war-riba. Ya. Sesungguhnya termasuk di antara ayat yang terakhir turun itu adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan riba. Dan sungguh Rasulullah SAW diwafatkan dan belum ditafsirkan kepada kita. Ya. Jadi Nabi hanya sekedar menjelaskan sebagian.
Yang berikutnya, yang tidak makan riba masih bisa tetap merasakan debunya. Jadi pengaruhnya, dia tidak bertransaksi riba, tetapi karena zamannya itu zaman ribawi, maka menjadikan orang itu tetap bisa merasakan dampaknya. Ya. Dalam sebuah hadis, ya, Nabi SAW menyebutkan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa minhum ahadun illa akala riba faman lam ya'kul asabahu min ghubarihi. Akan datang pada manusia satu zaman tidak akan tersisa kecuali pemakan riba. Siapa yang tidak makan riba ketika itu, ia bisa makan debunya. Ya, seperti zaman sekarang. Kadang-kadang kita yang tidak bertransaksi riba masih mendapatkan dampaknya. Ya, jalan yang semakin macet itu karena akibat dari transaksi riba. Ya, 1 juta dapat motor, betul enggak? 10 juta dapat mobil. Akhirnya kendaraan semakin banyak dan itu dilakukan dengan transaksi riba. Ya. Ada riba hutang, ya, dan macam-macam. Akhirnya ya, jalan pun semakin padat dengan kendaraan karena dengan mudahnya mendapatkannya, tetapi akarnya akad ribawi, hilang keberkahannya, dampaknya kemacetan di mana-mana. Ini baru satu, belum transaksi yang lain yang masih kadang-kadang ya, ada unsur ribawinya. Ya. Maka kita yang tidak melakukannya pun masih merasakan dampaknya. Kemudian yang berikutnya, makan riba lebih parah dari 33 kali berzina. Ya, sebagaimana perkataan Ka'ab, seorang ulama tabi'in, ya, Ka'ab al-Ahbar, ini mantan pendeta Yahudi, ya, yang paham dengan kitab-kitab Yahudi. Maka dia mengatakan, la an azniya 33 zinatan ahabbu ilayya an akula dirhaman riban ya'lamullahu anni akaltuhu hina akaltuhu riba. Aku berzina sebanyak 33 kali lebih aku sukai daripada memakan 1 dirham riba yang Allah mengetahui aku memakannya ketika itu aku makan riba. Ya, karena riba ini sangat mengerikan. Ya, lebih ngeri dibandingkan zina. Demikian pula jika riba sudah merajalela, ya, maka layak untuk turunnya azab. Ya, sehingga tersebarnya riba merupakan pernyataan tidak langsung dari suatu kaum bahwa mereka berhak dan layak untuk mendapatkan azab dari Allah Ta'ala. Ya, oleh karena kenapa kita harus mempelajarinya, menggaungkannya di masyarakat agar mereka menjauhi praktek ribawi? Karena pada hari ini banyak para pelaku bisnis yang mereka itu tidak mengerti tentang ilmu agama dan kurang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Umar bin Khattab di zamannya hingga abad ke-7 Hijriyah, artinya berlangsung ratusan tahun, itu selalu menerapkan di dalam pasar-pasar Madinah terutama, kemudian di luar Madinah, memberikan persyaratan bahwa yang berhak untuk melakukan jual beli itu adalah mereka orang-orang yang memiliki ilmu tentang ahkamul buyu', fikih jual beli. Demikian pula dia adalah orang yang bertakwa. Bila mana salah satunya tidak terpenuhi, maka diperintahkan untuk tidak melakukan jual beli. Ini sejak dimulainya di zaman Umar bin Khattab. Maka setiap orang yang berjual beli di pasar-pasar Madinah atau di luar itu, maka akan didatangi lalu kemudian dites sejauh mana ilmu dia tentang fikih jual beli. Bila dia keliru dalam menjawab soal,
Ya, di dalam menguraikan suatu masalah tidak bisa membedakan mana transaksi yang halal dan yang haram, maka dihentikan jual belinya, kemudian diperintahkan untuk belajar. Demikian seterusnya sampai abad ke-7. Ya. Kalau sekarang kan beda. Orang melakukan jual beli siapa saja. Yang penting ada modal. Ya, dan tujuannya hanya satu, untuk meraih keuntungan, meniadakan yang namanya kerugian. Ini keliru. Orang berjual beli itu adalah orang yang sudah siap untung dan siap pula rugi. Ya, terkadang untungnya besar, terkadang untungnya sedikit, atau kadang menanggung rugi. Itu mesti. Kalau ada orang hari ini dia ingin berbisnis, lalu kemudian tujuannya hanya untuk mendapatkan keuntungan semata, dia tidak mau menanggung kerugian sama sekali, maka dipastikan ya, dia melakukan 3 hal ini. Ada unsur kezaliman, ada unsur gharar perjudian, atau riba. Ya. Ketika dia tidak mau ingin menanggung kerugian sama sekali. Nah, hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, "Idza dhahara az-zina war-riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim 'adzab Allah." Apabila telah nampak begitu marak perzinaan dan praktek ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut mereka telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika praktek perzinaan, praktek ribawi sudah merajalela, sudah terang-terangan, ya, maka tunggulah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi turun dari langit, bisa jadi hal yang kaitannya keluar dari bumi. Yang kedelapan, riba akan menghilangkan keberkahan meskipun bertambah banyak riba tersebut. Ya, kata Nabi SAW, ma ahadun akthara min riba illa kana aqibatu amrihi illa qillah. Riba itu membuat sesuatu menjadi bertambah banyak, namun ujungnya riba adalah semakin sedikit, itu menghilangkan keberkahan. Jumlahnya mungkin bisa sampai triliunan atau miliaran triliunan, tetapi ketika hal tersebut adalah lahir dari riba, dan riba maka menjadikan semakin sedikit daripada keberkahannya. Ya, maka ini ngeri sekali, sangat berbahaya daripada praktek ribawi. Orang melakukan praktek ribawi omsetnya miliaran, tapi dia sama sekali tidak merasakan keberkahan dalam harta tersebut. Karena Nabi SAW ya, menyebutkan illa kana aqibatu amri ila qillah, ya, kecuali ujung daripada atau akhir daripada urusan ribanya makin membuatnya sedikit, yaitu sedikit jumlahnya, demikian maupun sedikit berkahnya. Ya. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kenapa riba sangat berbahaya? Karena riba ini asal muasalnya adalah dari kebiasaan orang-orang Yahudi. Ya. Riba itu adalah kebiasaan dari orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu termaktub dalam kitab perjanjian mereka, itu Tauratnya, bahwasanya riba itu sesama Yahudi diharamkan, tapi kalau di luar Yahudi itu dihalalkan. Oleh karenanya orang Yahudi ini adalah yang pertama kali mengenalkan riba di muka bumi ini, meskipun ada beberapa keterangan namun tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ada yang menyebutkan riba ini terjadi pertama kali di negeri Mesir di zamannya peradaban Farao, kemudian peradaban Sumeria, Babilonia,
Asyuria, tapi data yang valid itu adalah pertama kali yang melakukan riba adalah orang-orang Yahudi. Ini kebiasaan orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau sama Yahudi tidak boleh melakukan riba. Tapi kalau di luar Yahudi, orang-orang Yahudi itu boleh melakukan transaksi riba. Oleh karenanya orang Yahudi mengenalkan riba ini ke bangsa Arab di kota Taif dan di kota Madinah. Ya, karena orang-orang Yahudi mereka itu hijrah ke negeri Arab, itu kemudian tinggal di Yathrib di Madinah, demikian pula di Taif. Maka orang-orang Yahudi mereka di dua kota tersebut berhasil untuk meraup keuntungan yang besar tak terhingga dalam praktek riba mereka, sampai-sampai orang Arab jahiliyah dahulu mereka berani untuk menggadaikan anaknya, menggadaikan istrinya, bahkan diri mereka sendiri. Ya, saat mereka melakukan riba dalam riba hutang, jadi sebagai jaminan. Bila mana mereka tidak bisa mampu melunasinya, maka yang tadi jaminannya akan dijadikan sebagai budak oleh orang-orang Yahudi, baik itu anaknya atau istrinya, bahkan diri mereka sendiri. Ya, dari Taif kemudian praktek ini menjelek ke kota Mekah dan dipraktekkan oleh para pemuka orang-orang Quraisy, yaitu para bangsawannya. Ya, sehingga namanya riba jahiliyah di zaman itu begitu marak sampai ke kota Mekah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ketika haji wada, wa ribal jahiliyah maudhu', dan riba jahiliyah telah dihapuskan. Wa awwalur riban adha'u ribana riba Abbas ibni Abdul Muttalib fa innahu maudhu'un kulluhu. Riba pertama yang kuhapuskan adalah ribanya Abbas bin Abdul Muttalib. Sesungguhnya riba itu telah dihapuskan seluruhnya. Ya, dan riba dalam bentuk jahiliyah dahulu lebih tepatnya ada riba dalam bentuk hutang. Ya, riba jahiliyah dahulu itu bentuknya hutang. Engkau pinjam 1 juta maka kembalikan 100. Itu riba jahiliyah zaman dahulu. Demikian pula ketika orang dia itu melakukan hutang, kemudian ada masa tempo, tapi ketika datang tempo dia tidak bisa membayarnya, maka kemudian diberikan ketangguhan, ditempo lagi, silakan. Ketika dia minta tangguh maka ditangguhkan, namun kemudian ditambah lagi piutangnya. Ya, karena engkau tidak bisa membayar dalam tempo ini, aku diberikan tempo lagi 1 bulan, tapi hutangnya bertambah. Ini juga bentuk praktek riba jahiliyah. Nah, hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sedekah, infak ataupun zakat yang dikeluarkan dari harta riba. Oleh karena kata para ulama, mereka menyepakati harta riba itu tidak bisa digunakan untuk nilai-nilai ibadah. Tapi kalau nilai-nilai sosial itu diperbolehkan. Ya, untuk kepentingan sosial bukan ibadah atau kepentingan umum itu diperbolehkan. Ya, bangun jalan, bangun jembatan, ya, bikin taman misalkan, kamar mandi, toilet, maka boleh digunakan untuk kepentingan sosial. Tapi untuk kepentingan ibadah yang sifatnya wakaf, sedekah, infak, zakat itu tidak bisa dikeluarkan dari harta riba. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, ya ayuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Hai manusia, sesungguhnya Allah itu adalah maha baik dan mencintai atau tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Artinya harta yang halal itu yang Allah terima. Ketika digunakan untuk dia berhaji, berumrah, ya, kemudian digunakan untuk sedekah dan seterusnya, maka itu nilainya adalah sah, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La yaqbalu illa thayyiban. Yang berikutnya, doa pemakan riba sulit terkabul.
Siapa yang dia itu memakan riba, artinya untuk dinafkahi, ya, dia makan dengan harta yang riba, dia minum dengan harta riba, dia membeli makan dengan harta yang riba, atau memakai pakaian dengan harta riba, maka yang seperti ini doanya sulit terkabul. Ya, sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang yang sedang menempuh perjalanan yang jauh, rambutnya kusut, artinya saking dia kumelnya, ya, dia berdebu, orang itu mengangkat ke langit, dia mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi. Ya, dia mengatakan wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Ini adalah pengantar doa itu dikabulkan. Tetapi Nabi mengatakan wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa yalbasuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudiya bil haram, fa anna yusajabu lidzalik. Akan tetapi makanannya adalah haram, minumannya haram, wa malbasuhu, pakaiannya haram, wa ghudiya bil haram, dan dia diberikan nafkah dengan sesuatu yang haram. Bagaimana mungkin akan dikabulkan untuknya? Ini menunjukkan bahwasanya orang yang memakan riba doanya sulit untuk terkabul, meskipun memiliki waktu-waktu yang mustajab atau tempat-tempat yang mustajab. Yang berikutnya, memakan riba menjadikan hati orang itu menjadi keras. Ya, orang memakan riba menjadikan hatinya keras. Ya, karena apa? Setiap dosa itu menjadikan adanya satu titik hitam dalam hatinya. Semakin sering dia melakukannya, maka nokta hitam itu semakin banyak dan akan memenuhi daripada isi hatinya, maka menjadikan hati itu sakit lalu kemudian mati dan keras. Ya, maka orang yang memakan riba, ya, menjadikan hatinya keras sehingga tidak mudah bagi dia untuk menerima petunjuk. Ya, terancam dengan azab pun juga tidak ada pengaruh. Dikatakan engkau sedang berperang melawan Allah pun juga tidak berpengaruh, karena hatinya sudah keras. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang terakhir, badan yang tumbuh dari harta yang haram maka berhak untuk disentuh dengan api neraka. Ya, sebagaimana perkataan Nabi SAW kepada Ka'ab bin Ujrah, Nabi mengatakan, ya Ka'ab bin Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru awla bihi. Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram, maka ia berhak untuk disentuh dengan api neraka. Maka hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kenapa riba itu sangat mengerikan, sangat berbahaya dan tidak boleh untuk diremehkan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik, ya, diberikan taufik yang benar itu benar, lalu diberikan kemudahan untuk bisa melakukan, ya, ditunjukkan yang batil itu batil, lalu diberikan kemudahan untuk meninggalkannya. Lebih baik sedikit namun berkah, dipastikan kehalalannya, sehingga untuk menjadikan sebagai makanan, minuman, pakaian itu sesuatu yang halal, ya, yang mendatangkan keberkahan dan menjadikan orang bersemangat, ya, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hadirin jemaah sekalian dirahmati Allah taala, kita masuk dalam pengertian riba. Para ulama mereka menyebutkan riba secara bahasa artinya adalah az-ziyadah, artinya tambahan, ya, tambahan dalam suatu transaksi, baik transaksi hutang ataupun transaksi jual beli. Sehingga dikatakan riba secara istilah adalah menambah beban kepada pihak yang berhutang. Ini sering disebut dengan riba dain, yaitu riba hutang. Ya, menambahkan beban kepada orang yang berhutang. Berhutang ini adalah transaksi sosial. Dia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu awalnya. Tapi di saat dia kemudian tertarik untuk mengambil keuntungan duniawi, akhirnya dia menambahkan beban. Kalau kamu berhutang 500, maka kembalikan 600 atau 550. Dia tambahkan angka
500 menjadi 550 atau 600. Maka tambahan beban kepada orang yang berhutang ini disebut dengan riba dain, riba hutang. Demikian pula menurut istilah riba itu artinya adalah menambah takaran saat melakukan tukar menukar 6 barang komoditi ribawi: emas, perak, gandum, syair, kurma, lalu kemudian garam, dengan jenis yang sama, atau tukar menukar emas dengan perak, dengan makanan dengan cara yang tidak tunai. Ya, tukar menukar emas dengan perak, kemudian makanan dengan makanan dengan cara tidak tunai. Ini disebut dengan riba ba'i. Riba dalam jual beli. Keduanya termasuk di antara bentuk transaksi riba yang diharamkan. Maka hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jual beli yang mengandung riba, ya, maka di sana ada barang-barang ribawi, komoditi ribawi. Yang Nabi SAW menyebutkan barang ribawi itu ada 6. Yang kemudian nanti para ulama beri istihad, ya, bahwasanya barang ribawi itu tidak hanya 6 ini. Tapi siapa saja yang bisa atau apa saja yang mencakup, mewakili atau termasuk turunan dari 6 barang komoditi ini, maka disebut pula dengan barang ribawi. Yang pertama adalah emas, yang kedua adalah perak, yang ketiga adalah gandum yang halus, kemudian yang keempat gandum yang kasar, yang kelima kurma, yang keenam adalah garam. Dalam hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW beliau bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahab, wal fiddatu bil fiddah, wal burru bil burr, wasy-sya'iru bis-sya'ir, wat tamr bil tamri, wal milhu bil milhi, mithlan bi mithlin, yadan bi yadin, faman zada aw istazada faqad arba, al-akhidu wal mu'ti fihi sawa." Ya, jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, syair dijual dengan syair, kemudian kurma dijual dengan kurma, garam dijual dengan garam, maka jumlah takarannya, ya, atau timbangannya harus sama dan dibayar kontan atau tunai. Bila mana kemudian tidak dibayar dengan tunai, artinya kredit, takarannya tidak sama, maka jatuhlah kepada riba. Barang siapa yang menambah atau meminta ditambah, maka ia telah berbuat riba. Maka orang yang mengambil tambahan tersebut atau orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa riba. Ya. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan 2 hal. Jika barang itu sejenis, ya, ditukar, ya, jika barang sejenis itu ditukar, misalnya emas dengan emas, gandum dengan gandum, maka ada 2 syarat yang harus terpenuhi. Jadi kalau barangnya sama, emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, garam dengan garam, maka ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Apa itu? Tunai dan sama dalam takarannya, semisal dalam takarannya. Harus apa? Tunai, kemudian semisal sama, yaitu mithlan bi mithlin, yadan bi yadin. Ini yang pertama. Kemudian maksudnya sejenis ditukar, ya, ini adalah seperti emas dengan emas, gandum dengan gandum, atau yang sejenis, ya. Kemudian yang kedua, jika barang itu masih satu illah, yaitu satu kelompok ditukar, sebabnya sama, ya, maka syaratnya yang harus dipenuhi adalah tunai, meskipun takarannya atau timbangannya salah satunya berlebih. Ya, ini syaratnya. Jika kalau illahnya itu masih satu, ya, satu kelompok yang ditukar,
ya, maka syaratnya adalah satu, yaitu tunai, tidak boleh tempo, ya, walau dalam takaran dan timbangan salah satunya berlebih, ya. Maka para ulama mereka menggolongkan tentang apa itu illah, ya. Jadi emas, perak, gandum dan yang lainnya, ilahnya apa? Ya, para ulama mereka berbeda pendapat dalam menentukan illah pada emas dan perak. Ya, ada yang mengatakan ilahnya emas dan perak itu adalah barang yang ditimbang, sedangkan 4 barang tadi yang selain itu, yaitu gandum, kemudian garam dan kurma, itu adalah karena ditakar. Ini mazhabnya Hanafiyah dan Hambali. Jadi emas dan perak karena itu timbangan, ya, kemudian 4 barang komoditi yang lainnya itu karena ditakar. Sementara dalam mazhab ulama Malikiyah dikatakan ilahnya emas dan perak itu karena sebagai alat tukar menukar, ya, alat tukar menukar secara umum, atau barang berharga untuk alat tukar, ya. Oleh karenanya berlaku padanya emas dan perak. Sedangkan yang tersisa itu adalah bahan makanan pokok yang disimpan. Ini pendapat yang kuat, ya, dalam mazhab Malikiyah, ya. Jadi kalau kenapa garam dengan garam, emak garam, kemudian kurma, gandum yang lainnya itu dikatakan barang ribawi, karena itu adalah ilahnya bahan makanan pokok yang dapat disimpan. Maka sesuatu yang banyak bisa disimpan dari bahan makanan pokok maka bisa digolongkan sebagai barang ribawi. Atau apa saja yang bisa menjadi alat tukar menukar seperti mata uang, kertas dan yang lainnya maka ini bisa menjadi barang ribawi karena ilahnya seperti itu, ya. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka jika ilahnya satu, misalkan sama-sama sebagai alat tukar, ya, maka harus tunai, tetapi apa? Boleh berbeda dalam takarannya. Contoh misalkan 1 gram emas itu nilainya berapa sekarang? 800.000. Kan tidak mungkin 1 emas gram dengan 1 rupiah, kan tidak mungkin, ya. Ini kan sama-sama emas itu dilihat sebagai alat tukar di zaman dahulu. Sekarang uang kertas rupiah itu sebagai barang alat tukar. Ini barang-barang yang namanya apa? Ribawi, tapi satu komoditi, satu illah. Maka ketika tukar menukar, jual beli emas, emas bukan dengan emas, tapi emas dengan apa? Misalkan mata uang. Ini boleh beda dalam takarannya, nilainya, tetapi harus tunai, tidak boleh apa namanya, kredit, tidak boleh tempo, ya. Maka ya, hati-hati dengan jual beli emas tapi kredit, ya, karena bisa, ya, menghilangkan daripada syarat ini, jatuh pada riba. Kemudian kita lihat pada macam-macam riba yang disebutkan para ulama berkaitan dengan jual beli. Yang pertama adalah riba fadl. Ya, dalam fikih jual beli itu nanti ada fikih riba hutang, ada riba jual beli. Dalam riba jual beli ada namanya riba fadl. Ya, riba yang terjadi pada barang yang sejenis karena adanya tambahan. Ya, ini namanya riba fadl. Jadi fadl itu maksudnya tambahan. Contohnya seperti misalkan menukar uang 100.000, kan sering itu ya, menukar uang misalkan 100.000 ditukar dengan lembaran 5.000, tapi jumlahnya 95.000. Ini adalah riba fadl, ya. Atau menukar uang 10.000 dengan pecahan 1.000 rupiah namun hanya 9 lembar. 100.000 pecahan 5.000 jadi 95.000. Ini namanya riba fadl. Ya, ini tidak boleh yang seperti ini. Ya. Kemudian yang berikutnya riba nasi'ah.
Yaitu riba yang terjadi pada barang yang sejenis atau beda jenis, namun masih dalam satu ilah, satu sebab, entah karena itu alat tukar menukar atau karena bahan makanan pokok yang disimpan. Ya. Dan terdapat tambahan dalam takaran atau timbangan dikenakan waktu penyerahannya tertunda. Ya, ini seperti ini disebut dengan nasi'ah. Contohnya seorang membeli emas atau tukar menukar emas, namun uangnya tertunda. Uangnya tertunda. Yang seperti ini tidak boleh. Kadang ada orang dia mau ganti perhiasannya, kalungnya, sewengnya, misalkan gelangnya. Datang ke toko emas, dia mau ganti, tapi apa? Tukar menukar. Ini kira-kira bisa dapat apa ini? Ya. Kalau dia modelnya dengan tukar menukar uang emas kemudian uangnya tertunda, yang seperti ini namanya dia kredit atau utang. Ini dia masuk dalam riba nasi'ah. Harusnya gelangnya atau perhiasannya itu dijual dulu, nilainya berapa, dia terima uangnya, baru kemudian dia beli emas yang baru, perhiasan yang baru, agar tidak terjatuh dalam riba nasi'ah. Ya. Adapun riba dalam hutang piutang, ya, itu riba qarad. Ini riba yang intinya adalah menambahkan beban tambahan kepada orang yang berhutang. Ya, ini juga ada dalam praktek jual beli, juga ada dalam praktek sosial. Ya, seperti seorang yang dia meminjamkan uang sebesar 1 juta, lalu kemudian dia mengembalikan, ya, harus dengan nominal 1,2 misalkan. Kalau ini ditetapkan oleh si penghutang yang memiliki uang, ya, yang memiliki uang, pemilik uang, maka riba, ya, hutang, riba dain. Tapi kalau tidak ditentukan di awal majelis, di awal akad oleh si pemilik uang, namun kemudian karena inisiatif dari yang menghutang, karena dia telah menolongnya dalam kondisi susah, dia tambahkan, misalkan dulu saya hutang kepada 1 juta, ini saya serahkan, dan ini ada tambahan buat kamu, hadiah. Maka bila mana itu inisiatif dari yang si penghutang, itu tidak disebut dengan riba dain, tidak mengapa. Ya, kan seringnya kadang-kadang di masyarakat demikian. Ya, ada yang inisiatif dari siapa? Dari si penghutang, bukan pemilik uang. Tapi kalau pemilik uang dia menetapkan di awal, kalau kamu berhutang kepadaku 1 juta maka kembalinya 1,2 misalkan, ini jelas riba. Namanya riba hutang, riba qarad atau dain. Tapi kalau dari datangnya dari yang si penghutang tidak ditentukan di awal, ya, dan dia mendapatkan kelebihan, dia punya rezeki yang lebih misalkan, dia datang, ini saya kembalikan hutangku kepadamu, dan ini ada hadiah untukmu. Yang tadinya 1 juta di 1,2 juta atau 0,3 dan seterusnya, tambahan itu tidak dikatakan riba, karena itu hadiah dari si penghutang, karena sebagai balas budi atas kebaikan dari si pemilik barang atau pemilik uang. Ini tidak mengapa. Ya. Yang dilarang adalah kalau ditetapkan oleh si pemilik uang. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, di antara bentuk jual beli yang mengandung riba adalah jual beli inah. Ya, jual beli inah, yaitu transaksi jual beli, ya, yang tujuannya adalah hanya untuk mengakal-akali supaya mendapatkan keuntungan dalam transaksi utang piutang. Ya. Ini namanya jual beli inah. Contohnya, seorang dia itu misalkan membeli mobil jadi ada si A dengan si B. Si A pemilik mobil, datang si B. Ya. Ini hakikatnya jual beli inah itu hanya untuk utang, supaya misalkan si A pemilik barang, si B itu punya uang dari hutang si A. Dan si A ini punya keuntungan di situ. Datang si B, ini mobil aku beli ya. Beli berapa? 200 juta kontan.
200 juta itu kemudian didapatkan, ya, berpindah transaksi, ya, mobil itu milik si B, 200 juta kemudian milik si A. Lalu si A datang kepada si B, ini mobil aku yang kamu beli, tak beli gimana? Berapa harganya? 170 juta. Jelas? Akhirnya ada selisih, berapa itu? 30 juta. Si B atau yang dia punya mobilnya dapat lagi mobilnya, ya, kemudian harganya pun dijatuhkan. Lalu kemudian si B-nya itu dia mendapatkan keuntungan di situ. Artinya dia mendapatkan hutang 30 juta. Dia itu hakikatnya pengen utang tapi dengan cara jual beli inah. Ya, ini banyak yang seperti itu. Ada orang nggak punya hutang, nggak punya uang, dia punya barang misalkan, ini tak beli berapa tak borong. Ya. Ya, kemudian ya dibeli, habis itu tak beli lagi ya. Setelah dibeli lagi kemudian uangnya dikasihkan. Maka jadinya si B itu punya hutang. Si A yang dia itu punya keuntungan. Mobilnya tetap ada pada dirinya dan dia punya utang atau punya hutang kepada si B. Ya, si A yang pemilik barang datang si B, dia nggak punya uang. Dia butuh uang. Datang ke si A, ini ada mobil tak beli aja, berapa harganya? 2 juta. Kemudian dikasihkan uangnya. Ya. Atau dikasihkan mobilnya, bukan uangnya, dikasihkan mobilnya. Si A dikasih mobilnya. Si A datang lagi ke B. Ini mobilnya tak beli lagi gimana? Si B mengatakan berapa harganya? 170. Yaudah, mobilnya dikembalikan lagi ke si A. Si B ngasih uang, karena kamu tadi utang 200 juta, maka ada selisih ya, 170 itu, maka kamu hutang 30 juta. Seperti itu gambarannya. Ya. Maka hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ini sama seperti orang yang misalkan jual beli tanah. Ya, misalkan ada orang datang, saya jual tanah ini kepadamu dengan kredit 200 juta, lunasan nanti 2 tahun ke depan. Sebulan setelah itu si empunya tanah datang kepadanya. Ya, ini saya beli tanahnya, ya, beli tanahnya lagi harganya 170 juta tapi tunai. Artinya si pemilik tanah itu sebenarnya hanya melakukan akal-akalan. Dia ingin meminjamkan uang ya 170 juta dengan pengembalian lebih, yaitu 200 juta. Ya. Dengan pengembalian 200 juta. Jadi memberikan hutang. Ya, memberikan hutang ya, kepada si miskin yang dibutuh uang. Ya. Maka hakikatnya dia mendapatkan keuntungan di situ. Dia hanya memberikan modal hakikatnya 170 juta, tapi dia ingin kembali 200 juta. Ada selisih 30 juta. Ya. Ini namanya jual beli inah yang dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ada jual beli muzabanah atau muhaqalah. Ya, ini jual beli barang yang tidak diketahui takaran, timbangan atau jumlahnya. Ya, contohnya seorang yang menakar kurma yang sudah dikilo dengan kurma yang masih di pohon. Ini juga termasuk jenis barang ribawi. Karena yang seperti ini harus tunai dan takarannya harus sama. Kalau sejenis itu harus tunai dan harus takarannya harus sama. Kurma yang di kilo sudah ketahuan beratnya 1 kilo, tapi kurma yang di pohon belum tahu. Ini namanya jual beli muzabanah yang termasuk jual beli ribawi. Demikian pula jual beli daging dengan hewan. Ya, misalkan ada orang jual beli kambing yang masih hidup ditukar dengan daging kambing. Daging kambingnya bisa ditakar berapa kilo, tapi kambing yang hidup belum bisa. Masih ada tulangnya, masih ada jeroannya, ini dilarang. Demikian pula jual beli kredit lewat pihak yang ketiga, seringnya disebut apa? Leasing. Ya, ini juga terlarang.
Ya, karena ada pihak ketiga. Ya, karena pihak ketiga ini dia ya, menjadi penanggung. Jadi antara si A dengan si B datang si C. Awalnya akadnya hanya 2 orang antara A dengan B. Kalau jual beli kredit antara A dan B maka tidak ada masalah. Datang pihak ketiga, ya, dia mengatakan berapa tanggungan si B ini, sekian, dilunasi oleh si C. Maka akhirnya yang jadi hubungan adalah si B dengan si C. Maka di sini dikatakan sebagai jual beli ribawi. Termasuk jual beli utang dengan utang. Ini juga termasuk transaksi ribawi. Contohnya apa? Orang dia menjual barang yang belum ada, lalu uangnya tempo. Ini namanya jual beli utang dengan utang. Makanya syarat pre-order itu apa? Barangnya atau uangnya itu tunai. Uangnya tunai, barangnya ditunda. Ya, itu namanya jual beli pre-order yang biar tidak terjatuh dalam ribawi, yaitu jual beli utang dengan utang. Ada orang pesen, ya, misalkan saya pesen, ada orang penjual, dia menjual misalkan jual pakaian gitu, tapi dia bukan produsennya. Dia jual pakaian, dia pesen dulu, barangnya datang, dia bukan produsennya. Kalau dia menjual dengan sistem pre-order misalkan, maka uang dari si pembeli itu harus tunai di awal. Ya. Kalau barangnya dia belum ada orang pesan kepadanya, lalu kemudian uangnya pun tertunda, ini masuknya jual beli utang dengan utang. Sama-sama nggak punya barang, nggak punya uang, tapi melakukan jual beli. Maka biar halal, yang pembeli yang pesan dia membayar tunai di awal. Baru kemudian ketika dijanjikan nanti 3-4 hari akan dikirim, baru kemudian itu terjadilah akad, namanya akad salam. Ya, bukan jual beli utang dengan utang. Maka hendaknya dua pihak ini saling mengerti. Kalau orang dia transaksinya pre-order, ya, pesen, maka akadnya akad salam, biar tidak terjatuh pada utang dengan utang, jual beli utang dengan utang. Ini yang kadang tidak bisa dipahami oleh sebagian orang. Ya, maka hendaknya dia melihat akadnya. Akad pre-order itu akad salam. Jadi kalau misalkan ya bayar dulu, itu memang konsekuensinya supaya tidak terjadi riba. Bayar dulu di awal, baru kemudian kita akan lanjutkan transaksinya. Ya, itu memang benar sesuai dengan kaidah, ya, akad jual beli salam, bahwasanya pembayaran itu di awal tapi barang tertunda sesuai dengan perjanjian, misalkan sepekan, sebulan baru datang dan seterusnya. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, hal-hal yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi pencerahan atau menjadi hal-hal yang bisa bermanfaat bagi transaksi kita. Tentunya masih banyak penjabaran-penjabaran yang lain yang perlu untuk dirinci, karena banyak praktek ribawi yang ada di sekitar kita. Wallahu ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Nah, ada yang mau tanya? Silakan. Nah. Mau tanya Ustaz, untuk Waalaikumsalam. banyak minimarket yang promo tebus murah Ustaz. Misal pembelanjaan 100.000, nanti bisa belanja misalkan minyak goreng harganya 50.000, itu jika belanja 100.000 itu tebus murahnya misalkan 1.000 saja, gimana? Enggak tahu. Wallah. Promo di Alfamart katanya. Promo, iya. Tapi yang jelas itu bukan barang ribawi. Nah, itu bukan barang ribawi. Ada yang diskon gitu ya? Iya, tebus murah gitu ya. Tebus murah. Itu perlu pendalaman. Karena itu nanti ada akad di atas akad gitu.
Itu bersyarat ya, Iya. harus membeli nominal sekian. Nah, kalau sudah 1.000 dapat hadiah ini. Tebus murah. Ya, hadiahnya tapi nebus murah gitu. Wallah. Ya. Gak berani saya. Ya, bisa saja, tapi kita perlu pendalaman dulu. Karena kadang-kadang secara zahir itu nampaknya boleh-boleh saja, tapi perlu ada pendalaman. Nah, yang lain. Nah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Pak Ustadz, kalau misalkan ada seseorang utang uang dengan kita, nah itu kita dikasih jaminan motor misalkan. Apakah motor itu boleh kita gunakan? Iya. Itu masuk riba, atau kalau kita gunakan kita harus bayar sewa akhirnya karena itu jaminan. Atau pertanyaan yang kedua gini Pak Ustadz, ada orang utang uang kepada kita 1 juta misalkan, dia menggadaikan motor ke kita. Nah, sebenarnya dia nggak menggadaikan, cuma kita bilang misalkan motor kamu harus sebagai jaminan gitu. Lah saya nggak ada motor lagi, ya udah saya kasih pinjam motor saya ini gitu. Nah itu apakah kita juga harus membayar sewa ke yang diutangi? Terima kasih Pak. Kaidahnya disebutkan dalam hadis, teman hadisnya dhaif. Itu kullu qardin jar manfaatan fa riba. Jadi setiap pinjaman yang memberikan manfaat itu riba. Sehingga para ulama, ya, kalau kita model apa itu namanya, gade, Bu. Gade. Ya, ada orang dia pinjam uang dengan jaminan motor misalkan, ya, atau laptop dan yang lainnya. Boleh kita memanfaatkan motor tersebut atau barang gade tersebut? Ya, maka di sini rentan dengan kaidah ini. Sesuatu atau pinjaman, setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat maka itu riba. Ya, maka sebaiknya dijauhi. Meskipun ada beberapa athar yang membolehkan. Contohnya ada yang kalau dulu itu bukan motor, tapi jaminannya kuda, unta, sapi dan seterusnya. Dan dulu mereka para ulama yang di zaman para sahabat ketika binatang-binatang tersebut menjadi barang gadai, ya, maka mereka mendapatkan manfaat tapi bukan karena sebab sebagai barang gadai. Ya, jadi mereka mau nggak mau memberikan makan, betul tidak? Ya, kalau sekarang kan mungkin merawat dengan servisnya, ganti oli, ngisi bensin kan gitu. Kalau dulu itu binatang ternak, jadi kalau kuda ya dikasih pakan. Nah, karena dia mengasih pakan itulah kemudian dia boleh untuk memanfaatkannya. Demikian pula ketika barang gadi itu berupa sapi, maka dia mengasih makan, akhirnya apa? Dengan ngasih makan itu dia bisa memerah susunya. Itu dibolehkan. Ya, maka kalau misalkan barang gadi itu berupa motor dan kita membutuhkan, maka niat kita bukan memanfaatkan barang gadinya, bukan. Ya. Tapi karena sebagai bentuk perawatan, kita mengeluarkan biaya. Itu kalau dibiarkan bertahun-tahun, nggak dipanasi, nggak dikasih bensin, nggak diganti oli, mestinya bermasalah tidak? Bermasalah. Makanya kalau misalkan kita ingin menjaganya, ini barang gade tapi tak jaga. Ya, akhirnya kita menjaga mesinnya, menjaga kemudian servisnya, olinya, bensinnya, semuanya. Karena kita mengeluarkan biaya, maka kita boleh memanfaatkannya. Tapi kalau ya sengaja dimanfaatkan karena sebagai bentuk barang gadai dan kita nggak mengeluarkan biaya perawatan dan seterusnya, itu masuk riba. Ya, maka dirinci seperti itu. Ya, kalau dulu kuda itu mau nggak mau dikasih makan. Ya, kalau nggak dikasih makan gimana? Mati. Makanya kenapa diperbolehkan? Karena itu manfaatnya. Jadi dia mengeluarkan, jadi ingin mendapatkan manfaat dari sebagai balas budi lah gitu. Artinya dia mengeluarkan biaya untuk merawat kuda tersebut dan akhirnya ganti biayanya dengan dimanfaatkan kudanya, bukan sebagai barang gade. Ya, maka kalau antum ingin pakai ya syaratnya tadi.
Konsekuensinya ini sebagai bentuk perawatan. Harus merawatnya, ngisi bensin, lihat servisnya. Kalau nabraknya harus diganti. Itu. Ya, tapi kalau misalkan hanya sekedar make, nggak ada tanggung jawab untuk merawat dan seterusnya, maka berarti memanfaatkan barang riba. Ya, barang gadi itu namanya apa? Riba. Setiap pinjaman yang bisa mendatangkan manfaat maka riba. Ya. Dulu orang gadi pakai sapi. Ya, sapi itu kalau dikasih kan mau nggak mau kasih makan, belegenduk itunya. Ya, membesar, maka harus diperah. Dan ketika diperah karena dia masih makan, ya dia yang berhak untuk mendapatkan susunya. Tapi bukan dia lagi memanfaatkan barang gadinya itu, bukan. Ya, maka jangan sampai diniatkan untuk memanfaatkannya. Ya, misalkan ada orang pinjam, kemudian jaminannya motor, ini motormu karena kamu gade, tak pakai sama saya. Ya boleh, nggak apa-apa. Ini namanya dia memanfaatkan. Ya, dia mengambil manfaat dari barang yang digade, itu riba. Ya, ini jenis riba. Sama seperti orang yang dia arisan, kemudian membebankan yang memberikan snack, minuman, makanan itu kepada orang yang yang sudah dapat gitu. Ya, orang yang sudah dapat dari arisan itu kan berarti dia hutang. Di awal dia hutang, kalau dapat di akhir berarti dia nabung, kan gitu. Arisan kan setor sejumlah 50 orang, dapat dia yang pertama, dapat yang kedua, berarti apa? Dia dapat arisan dihutangi oleh 50 orang. Betul tidak? Nah, kadang-kadang ada praktiknya apa? Uang snack yang nanggung itu adalah yang sudah dapat. Yang lainnya gratis. Ini berarti dia mengambil manfaat dari hutangnya kepada si A yang sudah dapat. Ini riba. Maka biar nggak riba, uang snack, uang makan atau uang minumnya diambil dari iuran yang berbeda. Ya, bukan dari arisan. Misalkan uang snack ditetapkan, uang snack dapat nggak dapat, uang snack 15.000 misalkan. Semua peserta. Maka tidak mengapa. Dia ikut makan, dia minum, bukan termasuk memanfaatkan, ya, mengambil manfaat dari pinjamannya. Nah, jelas ya? Nah, barakallahu fikum. Nah. Baik. Dalam jual beli kita diharuskan menghindari jual beli yang mengandung horor dan riba. Iya. Ada contoh kasus jual beli tanah jadi pada masa lalu sudah lampau. Karena orang tua kita dulu jual beli tanah itu 500.000. Nah, kalau dikonversikan pada harga sekarang itu nyampe 500 juta. Itu dengan akad tunda ya 300.000, kemudian yang 200.000 itu tunda. Sampai sekarang itu belum selesai, Pak. Kemudian sampai sekarang datanglah ahli waris atau itu pembeli itu untuk melunasi. Lah, kemudian dari pihak penjual itu menerapkan apa itu, Ustaz? Apakah ada tambahan dengan konversi harga sekarang? Atau tidak ada tambahan? Tetap. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana jalan keluar untuk proses terjadinya keadilan pada jual beli tersebut? Ketika si penjual itu menerapkan tidak ada tambahan, dia merasa terzalimi. Kemudian ketika dia ada tambahan pada dikonversi harga sekarang, dia tergelincir pada riba. Baik. Itu saya.
Jadi jual beli tanah yang terjadi di masa lampau dengan harga yang dulu dan sekarang berbeda, dan ternyata jual belinya tempo dan belum ada pelunasan, kemudian sekarang baru dilunasi, ini tentunya bentuk kezaliman. Bentuk kezaliman. Bisa jadi itu akal-akalan. Ya. Jalan keluar dalam hal ini dari si pemilik tanah, kalau seandainya memang itu masih ada hubungan keluarga, ada hubungan famili, apalagi rahim dan seterusnya, kalau dia nggak butuh, biar dilunaskan, ikhlaskan. Kalau dia nggak butuh, dan itu adalah keluarga, ya, dan kita masih banyak harta yang lain, ikhlaskan hutangnya. Ibaratnya dia sudah bayar 300, hutang 200, sudah ikhlaskan, selesai masalah. Kemudian yang kedua, bila mana ternyata kita butuh, ya, artinya pemilik tanah itu masih butuh, ya, dan itu ada tanggungan yang seperti ini, maka jalan keluarnya adalah dikonversi kepada harga sekarang. Jadi misalkan harga sekarang berapa, kemudian 300.000 itu kalau dikonversi sekarang harganya berapa, maka sisanya tinggal dikurangi. Harga sekarang dikurangi harga 300.000 yang dikonversi sekarang, yaitu sisanya. Jelas? Nah, jadi pembayarannya seperti itu, ya, agar tidak terjadi kezaliman. Karena beda tentu harga sekarang dengan harga dulu, ya, konversinya bukan juga berbeda, nilainya juga berbeda. Kalau harus ditetapkan dengan harga yang dulu cuma 200.000, yang rugi siapa? Pemilik tanah. Ya, yang untung adalah yang pembeli, dia sudah menunggak, ya, puluhan tahun misalkan demikian. Maka jalan keluarnya coba dikonversi. Nilai sekarang berapa? Itu. Atau 200.000 itu dikonversi dengan harga sekarang. Berarti ada penambahan. Ya. Ya, itu bukan penambahan di situ. Artinya kita rubah. Ya, kita rubah dengan harga sekarang. Ya. Kemudian yang 300 itu dikonversi dengan harga sekarang. Itu. Kira-kira berapa 300.000 dengan harga sekarang? Nah, biar sama-sama, ya, tidak ada kerugian di situ, tidak ada kezaliman. Ya. Insya Allah nanti bisa artinya disepakati. Ya. Karena tentu beda jual beli sekarang dengan jual beli yang dulu. Ya. Dan kalau dinominalkan juga sama sebenarnya, kalau ditarik ke belakang ya sama gitu. Ya. Demikian. Barakallahu fikum. Cukup ya? Satu lagi. Kalau persoalan masalah riba ini masih banyak sebenarnya. Ketika Iya. pertemuan depan kalau masih bermasalah ini, jaminannya kurang dulu sampai pada situ. Nah. Dah, itu pertanyaan. Nah, barakallahu fikum. Iya. Kita cukupkan dengan doa majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.